Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Unbox. Hari ini gua bakal unboxing sepatu Ortus 8 Catalyst Libre. Dia itu special edition merah putih atau hari kemerdekaan yang kemarin rilis di tanggal 17 Agustus 2021. Dan selain itu juga sepatu ini rame karena Sandy Morse-nya bikin ribut. Jadi ternyata Sandy Morse-nya di sepatu ini tidak sesuai dengan nama atau Catalyst Libre. Dan untuk kali pertama di hidup gua gitu ya, banyak banget orang nge-DM-in gua buat klarifikasi atau buat nanya soal Sandy Morse gitu. Gue ini desainer, gue ini bukan pakar Sandy Morse. Sebelum gua unboxing, gue pengen bahas statement di awal kalau sebenarnya gue nggak janji gue bisa review sepatu ini secara performance. Kondisinya lagi kurang bagus, jarang banget ada jadwal main bola karena ini unit yang gue review ini adalah unit yang FG. Gue nggak beli yang futsal. Dan yang paling terakhir itu adalah sebenarnya sepatu ini sebenarnya spesial banget buat gue. Jadi mungkin gue akan pajang aja sih sepatunya. Tapi tidak menutup kemungkinan gue akan pakai juga atau bakal gue tes juga. Oke. Kita langsung unboxing si sepatunya. Jadi ini dia boxnya. Di depannya ini ada logo Ortus 8 dan dia juga pakai sleeve box ya. Jadi dia selain pakai box, dia juga ditambah sleeve box dan ini dia warnanya full merah. Ini sangat-sangat eccentric banget di mata. Jadi ketika gue ke toko waktu itu ini dipajang cukup menarik perhatian karena mungkin karena boxnya ini merahnya. Terus di sini juga ada kalau nggak salah ini itu pattern yang dipakai di sepatu si Ortus 8 Catalyst Libre-nya gitu. Dan di sebelah sini ini ada Sandy Morse. Nah ini gue penasaran sama teman-teman kalau ada yang tahu Sandy Morse di samping sini, karena gue cukup males buat nge-trace Sandy Morse. Ya teman-teman kalau ada yang tahu apa arti dari yang di sebelah kanan dan kiri ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Terus di bagian belakang ini juga sama, ada tekstur dari si sepatu Ortus 8 Catalyst Libre-nya dan juga ada logo Ortus 8 gede banget di sini tapi outline doang. Dan dia warnanya mengikuti warna si teksturnya. Jadi dia slightly visible lah. Jadi segitu. Sleeve boxnya cukup simpel sebenarnya. Kayak kita buka sleeve boxnya, cukup tebal juga sleeve boxnya. Sini ini box biasanya ya, box seperti box Ortus yang biasanya ya, dengan ada UPC warna oranye mamprang lah, oranye the jack lah yang kita bilangnya. Terus di bagian bawah ini kosong ya. Di sini ada sosial medianya Ortus. Oke, langsung kita buka si dalamnya. Ini ada tisu paper ya, polosan aja. Tidak di print-print ya karena mahal. Nah ini dia sepatunya. Gua ambil size 43 warna merah. Iyalah orang cuma ada warna merah sementara ya. Tapi kalau gua dengar sih nanti ada beberapa warna yang akan dirilis lagi untuk si Liberté ini sebenarnya. Jadi tidak hanya special edition merah putih aja yang keluar. Oke, dan cukup simpel packagingnya, nggak neko-neko. Cuma ada sleeve box doang yang rada-rada mencrang di mata. Sebenarnya gue pengen info dulu ke kalian kalau sebenarnya ini bukan sepatu Ortus 8 special edition merah putih pertamanya Ortus 8. Karena sebelum-sebelumnya ada beberapa sepatu yang dirilis juga untuk special edition merah putih. Kayak seperti Jogo Sala Rabona dan juga Catalyst Blizzard. Tapi yang bikin sepatu Liberté ini spesial, dia juga menggunakan outsole baru untuk yang seri FG-nya. Jadi biasanya kalau untuk yang Jogo Sala Rabona dan juga Catalyst Blizzard, kalau gue tidak salah itu hanya special edition dari si colornya mungkin dibikin merah putih, tapi si desainnya udah ada duluan. Tapi untuk yang Liberté ini dia rilis pertamanya itu sudah menggunakan special edition merah putih. Jadi untuk yang special edition merah putih tahun ini Ortus 8 menyajikan uppernya tuh langsung all new dan juga bottomnya dia juga all new gitu untuk yang FG-nya. Nah di dalamnya ini ada sumpelan kayak kertas karton biasa. Gua akan bahas dari uppernya ya. Dia ini menggunakan material keniting yang cukup elastik. Ini enak banget nih, bisa gua tarik. Bagian uppernya ini dibalut atau dilapis lagi dengan material TPU. Jadi material TPU-nya dia tidak terlalu tebal. Kenitingnya juga dia tidak terlalu bertekstur. Jadi dia memfokuskan ke si detail-detail grafis di uppernya. Di sini ada kayak watermark yang tadi seperti di sleeve boxnya dan juga ada logo Ortus 8 di sini. Gua lucu ya mendeskripsikan padahal ini desainnya gue sendiri yang desain gitu ya. Jadi kalau gue ngomong oh desainnya menarik, bullshit kamu yang desain gitu. Keniting collarnya ini cukup elastik dan memang ketika gue beli gue kan fitting dulu ya. Dan ini emang bukaannya sangat-sangat enak ya. Bukaannya sangat-sangat lebar jadi kayak bisa langsung slep gitu ya. Di bagian AC-nya ini dia dikasih kayak padding lagi, dikasih backingan lagi. Jadi mungkin biar lebih kokoh di area si eletnya atau si lubang sepatunya, di biar nggak sobek gitu ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau naliin sepatu bola itu ngejek-jek banget ya atau narik banget gitu.
dan dia dikasih backing ini jadi supaya lebih kuat gitu ya. Dan di belakangnya ini di finish atau ditutup, jadi potongan sepatu itu di sini dan dia ditutup oleh webbing. Oke, rapih juga, jahitan juga sangat rapi ya. Di sini ada Sandy Moores-nya ya yang jadi bahan keributan. Oke, dan terus yang menarik lagi ketika gue pegang dalamnya di area collar, ini ada padding foam yang cukup tebal dan cukup nyaman di tangan. Dia untuk bahan lining dalamnya itu dia dilapis oleh material kulit PU tipis. Jadi dia di sini juga tidak menyerap keringat, bagus, enak banget ketika gue pakai juga ini cukup nyaman. Terus di sini dia ada keterangan teknologi yang dipakai ya. Terus dia talinya dia menggunakan nylon lace, kurang lebih ini lebarnya sekitar 5 sampai 6 mm sih lebarnya. Memang tali yang biasa digunakan untuk sepatu-sepatu soccer gitu. Dan yang gue suka dari Ortus X itu adalah dia profilnya tuh lebar di bagian sini. Ini itu cocok banget sama kaki orang Indonesia gitu. Tapi sebenarnya pengalaman gue ketika gue fitting sepatu ini itu di gue dia lebih setengah senti, agak-agak sedikit roomy di depan. Tapi untuk fitting awal gue ngerasa ini fine-fine aja gitu, nggak masalah. Knitting supportive TPU juga enak pas gue fitting di awal. Terus dia insole-nya dia menggunakan material PU foam. Ini ringan. Terus dia ada padding di sini cukup tebal di area tumit, dan di bagian depan dia pakai ada padding dot di sini untuk grip. Jadi biar kaki teman-teman tidak slippery di dalam sepatu. Dan yang menarik adalah insole-nya kanan kiri dia itu beda. Yang kanan itu warna merah, yang kiri itu putih. Jadi memang ini melambangkan special edition merah putih dengan teknologi Ortus, yaitu Ortsock, selalu disematkan di semua sepatu Ortus X. Itu tadi uppernya. Jadi tidak hanya uppernya, tapi juga outsole-nya dia baru gitu. Dan outsole-nya juga saya yang desain. Saya juga kaget sebenarnya tiba-tiba sepatu ini rilis. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, ketika gue ngedesain upper dan outsole itu brief yang beda. Tidak kayak misalkan bikin sepatu buat merah putih upper sama bottom, nggak gitu. Jadi memang briefnya terpisah gitu. Jadi dan gue nggak expect kalau si uppernya ini akan ditempelkan dengan outsole yang memang gue desain juga. Terima kasih juga sama Ortus sudah ngasih kepercayaan sama gue untuk mendesain sepatu yang tidak disangka-sangka menjadi special edition lebih tepatnya. Yang outsole-nya ini ya kalau gue nggak salah dia material TPU plastik, dan ini cukup tebal, dia juga cukup elastis, dan di sini dia ada teknologi namanya Ortspine. Jadi dia walaupun TPU dan dia cukup flex, tapi dia juga di sini memberikan kayak torsion seng gitu, atau ada konstruksi di sini jadi sepatunya ini tidak gampang twisting gitu. Jadi mengurangi risiko cedera karena kaki terkilir. Dan juga di sini dia two tone ya. Ada warna base-nya warna putih, dan di ujungnya nih stud-nya ini dia dikasih warna clear. Ini ada teksturnya juga lumayan oke. Dan dia menggunakan tipe stud FG. Jadi FG itu dia untuk firm ground, dan dia juga tipe sistemnya ini dia mixed stud. Jadi dia kombinasi antara stud konvensional atau bulat sama stud blade. Stud blade ini sering digunakan untuk pemain-pemain di area flank, dan stud yang konvensional seperti ini sering digunakan oleh pemain-pemain tengah yang butuh stabilitas lebih lagi. Berarti sepatu ini bisa digunakan di dua keperluan. Jadi bisa dibilang outsole FG ini bisa digunakan di segala macam posisi atau hybrid. Untuk lebih detailnya, kalau misalkan teman-teman tertarik gua ngebahas tentang macam-macam stud, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti gua akan bikin segmen khusus buat ngebahas tentang stud doang gitu. Nah, ini untuk beratnya ini rame banget karena sering banget di-compare sama spek Garuda Tech. Cuman gua kalau mau ngebahas si berat ini, gua belum nimbang secara langsung, tapi dari beberapa sumber yang gua dapat itu untuk size 38 udah di sekitar plus minus 200 graman. Berarti terkaan gua untuk yang size 43 ini mungkin ada sekitar di 220 gram, dan gue sedikit kurang setuju kalau teman-teman nge-compare ini dengan Garuda Tech. Yang bikin gue nggak setujunya adalah di beberapa akun Instagram dia nge-compare-nya itu dengan spek Garuda Tech yang bukan yang elite. Nah, kalau misalkan mau apple to apple, dia harusnya dengan Garuda Tech yang elite itu baru bisa head to head atau bisa dikomparasikan dengan si Catalyst Liberté ini gitu. Kenapa? Yang ada sekarang kan dia masih menggunakan material upper PU gitu ya. Kalau mau saya apple to apple harusnya nungguin si Garuda Tech Elite-nya keluar, karena dia konfigurasi materialnya sama, menggunakan knitting dan dilapisi dengan TPU juga gitu. Nah, dengan seperti itu baru dia bisa apple to apple gitu. Itu aja sih. Gua hanya ingin meluruskan di sini kalau mau mengkomparasi, pastikan yang di-compare juga menggunakan material yang kurang lebih sama. Untuk harga, untuk harga ini gue beli di 449.000. Nah, kalau nggak salah di Topstore dijual di 449 ya. Tapi di marketplace, di online, gue cek juga sama sih, range-nya di harga 449 sampai ada yang dijual 500. Dan buat gue untuk special edition di mana upper dan bottomnya baru, ini buat gue ini salah satu barang yang ya selain bisa teman-teman pakai juga bisa jadi barang collectible item gitu. Karena ya jarang-jarang lah, maksud gue Ortus atau brand sepatu dia ngeluarin seri special edition yang baru tuh atas bawah gitu. Gitu aja sih mungkin
mungkin untuk unboxing kali ini ya, mungkin banyak teman-teman yang penasaran banget masalah si Sandy Morse-nya, kenapa namanya tidak sesuai dengan Catalyst Liberté. Tapi jujur gue sampai detik ini gue masih hati-hati banget buat berstatement, jujur aja, karena gue takut salah jawab gitu. Jadi sebenarnya ya gue masih hati-hati lah. Tapi sebenarnya di sini gue mau nge-challenge kalian, kalau misalkan memang kalian penasaran atau kalian pengen gue ngebahas the untold story dari Catalyst Liberté ini, gue mau nge-challenge teman-teman, kalau video ini views-nya 5.000 dan teman-teman tulis di komen yang banyak kalau teman-teman pengen gue ngebahas atau bercerita tentang proses gue ngedesain sepatu ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan sampai ini 5.000 baru gue akan bahas. Segitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel ini. Seperti biasa, be authentic. See you on the next unboxing video. Ciao.